Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan selalu menaungi, menolong, memberkati kita, memimpin kita. Saya percaya bahwa hari lepas hari Tuhan ingin kita semakin bertumbuh dalam tingkat pemahaman, pengenalan tentang anak Allah yang benar. Karena pengenalan kita kepada Tuhan itu menentukan pola pandang, pikiran, ekspresi kita kepada Tuhan. Kita akan kembali pagi hari ini belajar tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, khususnya demi untuk kita bisa memahami kerajaan surga. Karena ketika kita mengerti kerajaan surga dengan benar, prinsip-prinsipnya, maka kita akan berbuah 160 dan 30. Jadi yang dimaksud oleh pelajaran tentang kerajaan surga ini bukan cerita tentang mati orang masuk surga, tetapi bicara tentang pola, sistem Allah di dalam pemerintahannya. Dan ketika kita bisa mengikuti pola dan sistem Allah ini, kita akan mencapai seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal 13 ayat ke-47 sampai ayat yang ke-52, di sini dikatakan seperti ini. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Menarik sekali Bapak Ibu, di perumpamaan yang Tuhan berikan tentang kerajaan surga, bagaimana tentang orang yang melemparkan, dilabuhkan, pukat yang dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan, dan ikan yang baik dikumpulkan, dimasukkan ke paso, ikan yang tidak baik itu dibuang. Dan demikian juga pada akhir zaman, malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Jadi jelas sekali Bapak Ibu bahwa yang perlu kita pahami, kerajaan sorga itu bicara tentang pemisahan. Ada garis merah yang jelas antara yang benar dengan yang tidak benar, antara yang bertobat dengan tidak yang bertobat. Satu hari kita akan melihat kembali perbedaan seperti kata kitab Maleaki. Dan di akhir zaman, hal ini kerajaan surga itu akan sampai pada titik pemisahan. Jadi saudara, kita harus memahami prinsip ini, kita harus mengerti bahwa akan ada pemisahan betul-betul di akhir zaman nanti. Dia akan memisahkan. Dia semua menaburkan yang baik. Alkitab mengatakan bahwa Injil kerajaan Allah itu diberitakan kemana-mana. Lalu satu kali kelak akan ada pemisahan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, antara orang yang bertobat dengan orang yang tidak bertobat, antara orang yang benar dengan yang tidak benar, antara yang suci dengan yang tidak suci. Karena itu kita perlu menyiapkan diri kita. Kita perlu membangun hidup kita. Karena di dunia ini tempat hidup kita cuma sementara. Akan datang masa di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena kita berkata manusia ditentukan satu kali mati. Setelah itu dia akan menghadapi pengadilan Tuhan. Perbuatan kita entah baik entah jahat, yang terselubung atau yang terbuka, satu hari kita akan pertanggungjawabkan. Sama seperti dia memisahkan domba dan kambing. Dan kita harus mengerti bahwa pemisahan ini pasti akan terjadi. Dan dia mengatakan bahwa di ujung daripada pemisahan itu akan ada ratapan dan kertakan gigi. Ada penderitaan. Di sini dikatakan lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi saudara harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah membenci orang yang berdosa. Dia benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, tapi untuk iblis. Dia sangat mengasihi kita. Ada orang berkata, kenapa Tuhan membiarkan orang masuk neraka? Saya beritahu, orang masuk neraka itu adalah keputusannya. Karena orang menolak apa yang
Tuhan sudah berikan sebelum pengadilannya datang. Injil diberitakan, memberitahu, memberi kabar bahwa Yesus sudah mati untuk semua orang yang berdosa. Bahkan ketika kita masih berdosa pun, Dia sudah mati untuk kita. Karena itu saudara harus mengerti sungguh-sungguh bahwa orang masuk neraka bukan karena Tuhan benci, tetapi karena orang menolak kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya lewat di atas kayu salib. Dan resiko daripada menolak kasih Tuhan adalah ratapan dan kertak gigi. Jadi saudara akan ada pemisahan. Dan saya berdoa biar pengertian ilustrasi ini bisa menolong kita. Dan Yesus menutup menarik sekali bahwa orang-orang Farisi, orang-orang beragama yang mau dan bisa menerima kebenaran tentang kerajaan sorga, pelajaran tentang kerajaan sorga, dia seumpama orang yang mengeluarkan dari rumahnya hal-hal yang lama dan yang baru. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa yang baik itu belum tentu benar. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita walaupun mungkin baik itu, tapi kalau itu bukan kebenaran, kita seperti orang yang perlu mengeluarkan hal-hal yang baru ataupun lama dari perbendaharaan rumahnya. Makanya kerajaan surga bicara tentang kita memasukkan yang baru, prinsip-prinsip kerajaan Allah, dan mulai mengeluarkan hal-hal yang walaupun baik, hal-hal yang kelihatannya mungkin Bapak Ibu sepertinya tidak ada masalah, tetapi saya mau beritahu kalau itu bukan kebenaran, kita harus mengeluarkannya, kita harus membuangnya. Dan saya berdoa bahwa kita sudah belajar juga kemarin tentang harta yang terpendam, bahwa ada hal-hal yang perlu dilepas, lalu dia mulai membeli, ada harga yang harus dibayar di dalam kita mengikut Tuhan. Jadi saudara harus mengerti prinsip kerajaan surga adalah ada hal-hal yang perlu kita bayar dalam hidup kita. Ada hal-hal pengorbanan, ada hal-hal yang harus kita lepaskan dalam hidup kita. Karena itu terjadi pertukaran, terjadi pelepasan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mungkin baik tetapi tidak benar. Kita harus mulai berani melepaskannya. Karena itu mari kita belajar persiapan bahwa kita sedang dijaring, ditangkap oleh jaring kasih Tuhan, dan kita sedang dipisahkan, dipersiapkan, dikuduskan, disucikan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita sedang belajar bagaimana kita perlu melatih ibadah kita, karena kasih Tuhan, kematiannya membawa kita untuk bisa melepaskan kefasikan, melatih hidup beribadah kepada Tuhan. Kiranya renungan ini bisa menolong kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa satu kali kelak kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menyadarkan kita bahwa hidup kita di dunia cuma sementara saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.